Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 ingin melakukan praktek kucing dengan calon guru penggerak yang lain untuk membantu mengembangkan kompetensi kucing pada konteks pembelajaran di lingkungan sekolah kami. Nah, pada kali ini yang berperan sebagai coach saya Budi Sri Mariatmo dari SMP Negeri 1 Ngadirejo. Lalu ada Kuci. Saya sebagai Kuci Safitri Rohmadiah dari SMP Negeri 2 Ngadirejo. Saya Rudianto Catur Prasetyo dari SMK Negeri 2 Wonogiri sebagai observer. Ya, ini lalu di sini dengan ilustrasi rekan saya yang bernama Bu Fitri, ini seorang guru IPS di SMP Negeri 2 Ngadirejo yang mempunyai permasalahan. Ini permasalahannya hasil asesmen pembelajarannya itu rendah. Padahal Bu Fitri sudah melakukan pembelajaran yang bervariatif dan berkelompok. Nah, ini dilihat dari rata-rata sumatif itu kisaran antara 60 sampai 65. Nah, Bu Fitri ingin berdiskusi kepada saya tentang solusi terbaik untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, demikian ini proses rancangan dari kucing pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Budi. Selamat siang, Pak Budi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini kabar baik, Pak Budi. Hari ini, oke. Iya, Pak Budi. Sebelum nanti melakukan praktek kucing, sebagai awal kegiatan saya ingin memberikan beberapa pertanyaan pada Bapak. Saya ingin mendiskusikan terkait dengan rutin penilaian ini sebagai coach maupun nanti kucinya. Yang akan saya amati dan nanti akan saya nilai sesuai dengan alur peta atau belum, memberikan pertanyaan berbobot atau belum, dan bagaimana nanti Kuci menanggapi pertanyaan dari coach. Tentunya sesuai dengan prinsip kucing, yaitu adanya kemitraan, kemudian kreatif dan memaksimalkan potensi dari Kuci. Itu Pak Budi. Sesuai dengan alur theta, baik itu tujuan umumnya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sekarang saya ingin bertanya pada Pak Budi. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kucing kali ini, juga nanti terkait pada kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi, Pak Budi. Terima kasih Pak Rudi. Jadi gini, Pak Rudi, untuk kemampuan yang saya akan kembangkan di sini, Pak Rudi, saya akan nanti mendengarkan secara aktif, dari curhatan atau mungkin apa yang disampaikan Kuci ini nanti, dan secara khususnya Pak ini Pak, saya akan memberikan nanti dari si ini kan tentunya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mengarahkan Kuci nanti dalam menemukan atau mungkin menyelesaikan permasalahan. Itu Pak, baik umum maupun khusus, kata Pak Budi. Lalu pertanyaan yang kedua ini Pak Budi, indikator yang diinginkan Bapak dalam kucing kali ini apa, Pak? Nah, tentunya di sini saya kan hanya nanti akan mengarahkan saja ya Pak Rudi, mengarahkan saja lah. Saya berharap ini nanti si kucinya Pak, kuci ini nanti dapat menemukan ya tadi jawaban atau mungkin solusi dan langkah-langkah, tentunya langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan dari kuci tersebut. Jadi gak sama mengarahkan gitu, tapi dari kucinya nanti akan menemukan solusi. Itu Pak Rudi. Ya, demikian dulu Pak Budi ya kegiatan pra observasi kali ini.
Dan silakan Bapak melakukan praktek kucing. Semoga lancar dan sukses. Terima kasih Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Rudi atas masukannya diskusi pada kali ini. Selamat Pak Rudi. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Bu Fitri. Gimana nih kakaknya? Alhamdulillah Pak, baik kabarnya. Alhamdulillah, syukur kalau baik-baik saja ini. Tapi ini kok saya lihat kok mungkin Bu Fitri agak murung. Ini ada pikiran apa nih? Sebenarnya begini Pak, Ya. saya itu mau curhat, tapi curhat dengan siapa? Saya masih bingung. Saya ingat Pak Budi, makanya saya ingin tanya-tanya dengan Pak Budi. Gitu. Gitu ya. Mungkin sebelum kita nanti ngobrol ini ya, curhat seperti ini, apa yang diharapkan dari obrolan kita ini nanti Bu Fitri? Saya mengharapkan mendapatkan solusi atas masalah yang saya alami Pak dalam proses pembelajaran IPS di kelas saya Pak. Kok masalah tapi ini biasanya Bu Fitri ini biasanya tanpa masalah. Nah, ceritanya gimana Bu Fitri? Betulnya? Ini loh Pak Ya. ceritanya itu, saya itu kan sudah mengajar dengan baik sebenarnya ya, sudah menggunakan metode yang bervariatif, anak-anak juga sudah belajar di kelompok Ya. dan setelah di kelompok itu mempresentasikan hasilnya juga ke depan seperti itu. Tapi kalau hasilnya itu anak-anak kok masih di bawah KKM ya Pak. Gitu ya Bu ya. Ini sebetulnya tadi yang disampaikan Bu Fitri tadi sudah luar biasa loh Bu Fitri dalam melaksanakan proses pembelajaran itu. Tapi coba Bu Fitri ingat mungkin apa sudah melaksanakan asesmen sebelum pembelajaran ya Bu? Sudah Pak, saya juga sudah kelompokkan sesuai dengan minatnya juga. Kelompokkan juga ya. Iya. Bu Fitri, mungkin di sini kira-kira itu hasilnya itu di kisaran berapa atau setelah melaksanakan asesmen tadi? Masih di kisaran 60 sampai 65 seperti itu Pak. Seperti itu ya. Lalu sebetulnya yang diinginkan Bu Fitri itu dengan rata-rata atau asesmen berapa sih kemauannya itu sebetulnya? Sebenarnya saya berharap Ya. 78 itu sudah baik. Saya sudah senang ya, tidak usah yang tinggi. Yang penting anak itu senang, antusias untuk mengikuti belajar, khususnya belajar IPS. Nah, itu ya Bu Cucu, yang jelas pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Betul Pak. Lalu gini Bu, kira-kira usaha ya apa yang mungkin dilakukan Bu Fitri untuk mencapai target yang diinginkan dari Bu Fitri tadi ini? Saya itu sudah mencoba memvariasikan metode pembelajaran saya, mungkin dengan menayangkan video, menggunakan Canva. Juga ya. Intinya membuat anak itu senang dan lebih antusias Pak dalam mengikuti belajar IPS. Luar biasa, mantap Bu, itu sudah menerapkan TPACK ini. Jadi perpaduan teknologi, pedagogi, konten, knowledge ini sebetulnya yang direncanakan Ibu ini sudah luar biasa. Jadi integrasi teknologi tadi, pedagogi tadi, isinya tadi yang tentunya diterapkan dalam konteksnya sehingga proses pembelajaran tadi maksimal. Wah, ini sudah hebat loh Bu Fitri ini. Lalu ini Bu, setelah Bu Fitri tadi ada ide seperti itu, lalu rencana yang dilakukan Bu Fitri. Nah, di sini untuk pendekatan terhadap anak-anak yang tadi yang masih di bawah mungkin KKM tadi atau mungkin KKTT tadi seperti apa Bu? Begini Pak, Ya. saya akan menayangkan sekali lagi kepada anak-anak media yang diinginkan dan menggunakan media yang lebih bervariasi lagi. Jadi anak-anak itu biar antusias lagi. Oh gitu. Ya. Lalu ini Bu, kapan ini rencana pembelajaran dengan media yang tadi bervariatif menggunakan Canva dengan TPACK tadi yang akan diterapkan Bu Fitri itu kapan? Saya itu pengennya secepatnya Pak, mungkin ya minggu depan itu harus saya coba ya Pak. Dan mudah-mudahan dengan media pembelajaran yang bervariatif itu anak-anak akan lebih senang lagi, lebih antusias lagi. Dengan
dengan program tadi rencana Bu Fitri tadi. Ini kira-kira Bu, ini dukungan apa Bu yang dilakukan atau dibutuhkan Bu Fitri dalam melaksanakan pembelajaran yang kreatif inovatif tadi biar berjalan dengan baik yang Bu Fitri inginkan? Ya, tentunya saya membutuhkan sarana dan prasarana ya Pak, itu kan penting sekali karena untuk pembelajaran Canva itu kalau tidak pakai sinyal wifi yang kuat itu tentunya tidak bisa Pak. Jadi tidak bisa dilaksanakan. Harus juga melihat video dari YouTube itu kan juga memerlukan ini Pak, memerlukan sinyal ya, tentunya seperti itu Pak yang kami harapkan. Ya, betul sekali tadi yang Ibu sampaikan. Tentunya semoga rencana Bu Fitri tadi yang sudah dirancang itu berjalan dengan baik dan lancar, dan tentunya tadi dukungan dari stakeholder itu tadi kan juga sudah Bu Fitri sampaikan ya. Itu ya Bu. Iya. Ya, ini Bu, setelah tadi Ibu curhat menyampaikan unek-unek tadi, itu tadi dari obrolan kita selama ini tadi, ini bagaimana perasaan Ibu setelah tadi kita melaksanakan obrolan tadi dan Ibu Fitri sendiri malah menemukan solusi? Iya, alhamdulillah Pak, dari obrolan kali ini saya sudah merasa lega ya, sudah mendapatkan solusi. Ya. Terima kasih Pak Budi sudah mau mendampingi saya dalam sharing kali ini ya Pak ya. Saya sangat berterima kasih sekali sama Pak Budi. Ya, sama-sama Bu Fitri. Jadi dengan senang hati kita bisa ngobrol ini tadi, curhat istilahnya seperti itu. Dan tentunya ini Bu, jangan lupa ini saya juga akan menunggu hasilnya tadi. Menunggu hasil, siap mendengarkan cerita selanjutnya yang saya kira ceritanya lebih seru ini nanti, karena Bu Fitri tadi menerapkan TPACK, Canva, ini pasti saya juga malah terpancing nih Bu, seperti yang Bu Fitri mau sampaikan dalam proses pembelajaran. Ditunggu ya Bu ya, cerita serunya lagi. Baik Pak, Iya. siap. Terima kasih Pak Budi. Ya, makasih Bu Fitri, sama-sama. Ketemu lagi nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Budi. Ya Pak Rudi. Iya, tadi Pak Budi sudah melaksanakan kegiatan kucing. Nah, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan kegiatan yang tadi sudah dilaksanakan. Itu Pak Budi ya. Oke Pak Budi, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator yang diinginkan tadi Pak? Iya, ini Bapak, tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan Bu Fitri Pak, ini Pak, dengan Bu Fitri. Ya Pak, terkait dengan coaching ini tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan alur delta Pak, ini Pak, dengan alur delta. Tadi saya menanyakan seperti tujuan Pak, lalu identifikasi, rencana aksi, lalu tadi tanggung jawab juga Pak, saya tanyakan kepada Bu Fitri. Lalu alur tersebut akan tadi membuat Bu Fitri tadi akan menceritakan masalah dan menemukan solusi. Lah ternyata tadi dari Bu Fitrinya tadi dengan mungkin permasalahannya dan menemukan solusi juga dari Bu Fitri sendiri. Jadi dari saya hanya mengarahkan dan Bu Fitri yang menemukan solusinya. Ya Pak Budi. Oke Pak Budi, jadi setelah saya amati, memang coaching tadi sudah berjalan dengan bagus, sudah berjalan dengan baik ya. Potensi kunci sudah tergali Pak Budi dan sudah sesuai dengan alur delta, juga sudah panjenengan sebagai coach sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar kunci bisa dituntun untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, semoga ke depan bisa
melaksanakan kucing. Kompetensi apa yang akan dikembangkan? Lanjut aku. Iya. Baik Pak Budi, kira-kira ini Pak Budi Ya, setelah Pak Budi. melakukan kegiatan coaching tadi, kompetensi apa yang mungkin masih ingin panjenengan kembangkan? Dalam kucing ini Pak Rudi, tentunya dengan cara memahami proses alur delta tadi Pak Rudi agar bisa melakukan kucing lebih baik lagi. Jadi akan saya dalami, akan saya identifikasi juga kemampuan kucing saya biar lebih meningkat dan Pak Rudi. Oke, baik Pak Budi. Semoga ke depan kegiatan kucing yang panjenengan lakukan berjalan lebih baik lagi. Amin Pak. Itu ya. Demikian observasi hari ini Pak Budi. Semoga bermanfaat dan selamat siang Pak Budi. Selamat siang ini Pak Rudi. Terima kasih loh Pak Rudi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.